Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat kasih karunia dan rahmatnya kita dapat melaksanakan presentasi melalui Zoom pada malam hari ini. Penghormatan kami kepada Bapak Profesor Dr. Renat I.R. Rinaldi Idrus SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi fase diam dari HPLC dan SFC. Baik, sebelum memulai materi ini, perkenalkan saya Christian selaku moderator dan pemateri, serta rekan-rekan saya ada Faiz Akromjer dan juga Valiandra Arya Bima. Next. Baik, bagian pertama kami akan membahas mengenai High Performance Liquid Chromatography atau HPLC yang akan dibahas oleh rekan saya, Faiz Akromjan. Pada Faiz, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya pada HPLC ini kami akan menjelaskan di mana ada pendahuluan, yang kedua ada komponen HPLC, yang ketiga ada fase kerja HPLC, yang keempat ada mekanisme fase diam, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari HPLC. Oke, nah selanjutnya ada pendahuluan di mana high performance liquid chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan atau isolasi dan pemurnian. Menurut Anggriani dan Desmaniar dari tahun 2020. HPLC merupakan teknik kimia analitik yang diterapkan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur senyawa semi dan non-volatil dalam sampel cair. Industri seperti farmasi dan biofarmasi, lingkungan hidup, serta makanan dan minuman menggunakan HPLC untuk karakterisasi pemurnian dan kuantitasasi senyawa. Baik, selanjutnya ini adalah alat dari ini adalah komponen dari HPLC yang dimana yang pertama ada solvent. Solvent ini adalah tempat penyimpanan fase gerak yang dapat berupa pelarut tunggal atau campuran beberapa pelarut. Yang pelarut ini dipompa melalui sistem untuk membawa sampel ke kolom. Selanjutnya ada pump yang dimana pump ini mengalirkan fase gerak melalui sistem dengan tekanan tinggi. Pompa HPLC biasanya menghasilkan tekanan hingga 400 atau 400 bar atau lebih yang diperlukan untuk menghasilkan pelarut melalui kolom dengan kecepatan yang konstan. Dan yang selanjutnya ada injektor. Ini digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam aliran fase gerak. Injektor otomatis kering digunakan untuk memasukkan volume sampel yang tepat secara konsisten ke dalam sistem. Selanjutnya ada HPLC kolom atau HPLC kolom, di mana itu tempat pemisahan komponen campuran terjadi. Kolom diisi dengan bahan fase diam yang dapat berupa partikel berukuran kecil yang berinteraksi dengan komponen dalam sampel untuk memisahkan mereka berdasarkan sifat-sifat tertentu seperti polaritas atau ukuran. Dan selanjutnya ada detektor, di mana alat ini berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengukur komponen yang terpisah saat mereka keluar dari kolom. Beberapa jenis detektor yang umum digunakan dalam HPLC ini meliputi detektor UV vis, detektor fluoresensi, dan detektor indeks bias. Detektor mengirimkan sinyal ke komputer untuk menghasilkan kromatogram. Dan selanjutnya ada WACE, ini mana dia menghilangkan gas terlarut dari pelarut untuk mencegah pembentukan gelembung dalam sistem yang dapat mengganggu aliran fase gerak dan deteksi komponen sampel. Dan yang terakhir ada PC for Data Equation, di mana dia biasanya berupa komputer dengan perangkat lunak khusus yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data dari detektor yang kemudian disajikan dalam bentuk kromatogram. Dan ini ada dua fase kerja dari HPLC yang dimana yang pertama ada fase gerak atau mobile phase, di mana cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor.
Dan yang kedua ada fase diam atau stasioner phase, di mana itu partikel dengan pore yang kecil dan memiliki area surface tinggi. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Christian. Baik, fase diam pada HPLC juga dikenal sebagai kolom, di mana kolom ini berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam campuran suatu sampel. Kolom pada HPLC juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada jenis konvensional. Jenis ini memiliki panjang 10-20 cm dengan diameter 4,5 mm dan dp 10 mikrometer. Kemudian jenis yang kedua adalah microbore. Jenis ini memiliki panjang 10 cm dengan diameter 2,4 mm dan dp 5 mikrometer. Sedangkan untuk jenis yang terakhir adalah high speed, di mana jenis ini memiliki panjang 6 cm dengan diameter 4,6 mm dan dp 3 mikrometer. Adapun syarat yang harus dipenuhi dari kolom HPLC ini, yang pertama adalah dia harus inert, artinya dia tidak bereaksi dengan senyawa yang atau sampel yang akan digunakan. Kemudian dia tidak larut dalam fase gerak. Kemudian tidak berwarna, tahan tekanan tinggi, gugus fungsi aktif, serta berinteraksi terhadap komponen dalam sampel. Adapun prinsip kerja dari fase kolom ini yaitu pemisahan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan interaksi fase diam yang berada di dalam kolom. Next. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai mekanisme yang terjadi pada fase diam dari HPLC. Seperti yang kita ketahui bahwa kolom atau fase diam dari HPLC merupakan fase diam yang memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam campuran suatu sampel. Bisa kita lihat ya pada gambar, di mana pada gambar yang tengah ini terdapat sampel beserta senyawa-senyawanya yang akan kita pisahkan dengan menggunakan fase diam atau kolom dari HPLC ini. Nah, dalam kolom itu terdapat partikel-partikel seperti celah-celah, di mana ini merupakan partikel-partikel fase diam yang biasanya terbuat dari silika yang ada gugus fungsinya, di mana gugus fungsi tersebut merupakan gugus fungsi aktif yang menyebabkan terjadinya perbedaan distribusi senyawa dalam sampel ketika dibawa melewati kolom oleh fase gerak. Bisa kita perhatikan terdapat celah-celah pada gambar di antara partikel fase diam. Nah, lewat celah-celah tersebut, fase gerak mendorong senyawa dalam sampel sehingga melewati kolom. Kenapa pemisahan ini bisa terjadi? Hal tersebut karena dapat kita perhatikan bahwa pada celah tersebut terdapat perbedaan ukuran antara celah-celah, yakni ada yang lebar dan ada juga yang kecil. Perlu kita ketahui bahwa senyawa itu memiliki perbedaan sifat. Perbedaan sifat ini yang akan mempengaruhi terjadinya proses pemisahan. Senyawa yang berukuran besar biasanya akan keluar lebih lama dari kolom dibandingkan dengan senyawa yang berukuran kecil. Namun pada beberapa kasus terdapat partikel kolom yang memiliki pori-pori, sehingga senyawa yang berukuran kecil itu tidak selalu keluar lebih dahulu daripada senyawa yang berukuran besar. Next. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan dari kolom HPLC yang telah kami paparkan pada slide. Adapun kelebihan dari kolom HPLC ini, yang pertama dia itu kerjanya lebih mudah dengan otomasi dalam prosedur analisis dan pengolahan data. Kemudian instrumen ini mampu menganalisis sampel yang kecil kuantitasnya. Lalu instrumen ini juga mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya pisah yang tinggi.
Instrumen ini dapat juga digunakan untuk sampel organik dan anorganik, bersifat volatil dan non-volatil, stabil dan tidak stabil secara termal. Teknik HPLC dapat dilakukan pada suhu kamar. Kemudian, instrumen ini dapat digunakan bermacam-macam detektor dengan kepekaan yang tinggi. Sementara itu, HPLC ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu pada kolom dengan diameter rata-rata partikel fase diam dengan ukuran 3 mikrometer dan 5 mikrometer, sela-sela partikel lebih mudah tertutup oleh kotoran. Jadi harus sering dicuci dan kemurnian larutan harus dijaga. Kemudian instrumen ini juga harganya mahal sehingga penggunanya dalam lingkup penelitian yang terbatas. Kemudian instrumen ini hanya bisa digunakan untuk asam organik dan sering ada larutan standar yang tertinggal di injektor. Next. Baik, kemudian bagian 2 yaitu supercritical fluid chromatography yang akan dibahas oleh rekan saya, Faiz Akromzer. Kepada Faiz, saya persilahkan. Baik, untuk pembahasannya pada SFC ini sepertinya hampir mirip dengan itu, yang dimana yang pertama kami akan membahas pendahuluan, yang kedua ada komponen SFC, dan yang ketiga ada fase kerja SFC dan kelebihan dan kekurangan dari SFC. Baik, selanjutnya ada pendahuluannya juga. Kromatografi superkritis atau SFC mewakili salah satu teknik alternatif yang paling menjanjikan dalam metabolomi. SFC menggunakan fase gerak yang terdiri dari campuran fluida kritis, biasanya CO2, dan pengubah organik. Menggunakan gradien yang memadai dan aditif yang sesuai dengan persentase rendah, misalnya air, garam, analisis air dan garam. Analisis simultan metabolit dengan perbedaan besar dalam polaritasnya dapat dicapai. Itu Fieldy et al. 2020. Fase diam dalam SFC adalah komponen stasioner dari sistem kromatografi yang berinteraksi dengan analit dan memungkinkan pemisahan berdasarkan afinitas relatif antara fase diam dan gerak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya, yaitu Valiandra Arya Bima. Baik, selanjutnya merupakan komponen dari SFC. Yang pertama ada solvent, yaitu tempat penyimpanan pelarut yang digunakan dalam SFC ini. Pelarutnya biasanya berupa fluida superkritis seperti CO2 yang digunakan untuk mengeluarkan sampel dari kolom. Selanjutnya ada POM yang bertugas memompa pelarut superkritis dari reservoir ke kolom. Pompa ini memastikan aliran yang konsisten dan tekanan yang sesuai. Selanjutnya ada injektor, yaitu tempat di mana sampel dimasukkan ke dalam kolom. Sampel akan mencampur dengan pelarut superkritisnya di sini. Lalu ada kolom SFC. Ini nomor 4, ini adalah bagian utama dari sistem SFC. Kolom ini berisi fase diam atau stationary phase yang memisahkan komponen sampel berdasarkan interaksi dengan pelarut superkritis. Fase diam ini dapat berupa partikel padat atau lapisan cair. Terus selanjutnya ada oven. Oven ini mengatur suhu kolomnya. Suhu yang tepat mempengaruhi pemisahan komponen sampel. Lalu ada detektor. Detektor ini setelah sampel melewati kolom, detektor mengukur konsentrasi komponen yang keluar. Detektor ini dapat berupa detektor UV, detektor refraktometer, atau detektor massa. Lalu ada output kromatogram, yaitu hasil akhir dari analisis SFC berupa grafik yang menunjukkan waktu retensi atau volume elusi terhadap konsentrasi komponen sampel. Selanjutnya ada fase kerja SFC. Yang pertama ada fase gerak superkritis yang dipompa melalui kolom yang mengandung fase diam. Lalu yang kedua ada analit yang disuntikan ke dalam sistem akan terpisah berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam dan terdeteksi oleh detektor. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kolom SFC. Yang pertama ada kolom tabung terbuka, lalu ada kolom berisi, kolom kiral, kolom partikel, sub 2 mikrometer, dan ada kolom hibrida.
Kolam FC ini biasanya memiliki panjang 10 hingga 20 meter. Fasa diam sering dilapisi dengan kurang dari 1 mikrometer silika. Lalu kolam ini juga memungkinkan pemisahan yang efisien berdasarkan sifat psikokimia analit. Adapun syaratnya yaitu analit dapat larut dalam fluida superkritikal, lalu fasa diam kiral yang dilapisi secara terikat, lalu analit yang tidak larut dapat dimuat ke kolam menggunakan dikloromethane atau dimethyl sulfoxide. Lalu prinsip kerja dari kolam ini yaitu didasarkan pada distribusi komponen antara fase diam dan fase gerak superkritis. Selanjutnya terdapat kelebihan dari SFC ini, yaitu pertama ada SFC itu memberikan pemisahan yang cepat seperti gici karena viskositas rendah dari fluida superkritikal. Lalu secara bersamaan SFC ini menawarkan kompatibilitas dengan senyawa polar dan non-polar seperti HPLC, mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya pisah tinggi. Lalu SFC ini biasanya menggunakan karbon dioksida superkritikal atau SFC CO2 sebagai fase bergerak. SCCO2 tidak beracun, tidak mudah terbakar dan mudah diperoleh. Lalu ini juga mengurangi kebutuhan akan fluorид organik, menjadikan SFC ramah lingkungan. Lalu adapun kekurangannya yaitu dibandingkan dengan HPLC, variasi fasa stasioner FC yang tersedia secara komersial lebih terbatas. Peneliti sering perlu menyesuaikan atau mengembangkan fase khusus untuk aplikasi mereka. Harganya mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitian yang terbatas. Lalu analit harus larut dalam fluida superkritikal. Lalu selanjutnya ada senyawa yang tidak larut mungkin memerlukan teknik tambahan atau derivatisasi. Selanjutnya merupakan daftar pustaka yang kami dapat. Baik, demikian presentasi dari hasil diskusi yang telah kami lakukan. Saya, Christian, selaku perwakilan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada yang salah. Kami ucapkan banyak terima kasih.